Saudara-saudara, kita kembali bertemu, bersyukur, bersukacita pada hari ini karena kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Itulah sukacita kita sebagai orang percaya. Kita mempersiapkan kitab Amsal 23 ayat 24 sampai dengan 26. Kita akan menyanyi, kita memuji Tuhan, dan setelah itu kita berdoa dan kita membaca merenungkan firman Tuhan. PKJ 289 baitnya yang pertama, keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami kembali datang padamu dalam sukacita, karena kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang akan menuntun perjalanan hidup kami, memberikan kami sukacita sejati. Hadirlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dalam pembacaan dan pemberitaan perenungan firman-Mu ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Saya membacakan bagi kita Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Ia memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, kita patut merenungkan firman ini. Saya memberikan tema atau judul Sukacita Keluarga Kristen. Ada anak judulnya atau anak kalimatnya, mengembangkan suasana keluarga yang kondusif demi langkah anak ke depan. Orang tua dan anak sepatutnya memiliki hubungan yang akrab, harmonis gitu ya. Mau mendengar, tentu yang didengarkan juga termasuk pikiran-pikirannya, perasaannya, merasa terlindungi dan sebagainya. Tapi tentu di dalam takut akan Tuhan. Jadi semua ukurannya adalah di dalam Tuhan yang penuh kasih itu. Namun tidak sedikit orang tua atau anak lebih memilih cara hidup yang kurang bijaksana, meniru atau hanya mengikuti tren zaman. Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena apa? Karena tidak ada jaminan sama sekali dia akan berkembang dengan baik, menciptakan suasana yang kondusif. Kita membayangkan suasana atau zaman sekarang ini dengan tren dan roh zamannya, misalnya individualisme. Akan sulit sekali. Ya, akan sulit sekali menciptakan suasana yang kondusif di mana orang bisa berkembang, ya, berperan begitu rupa. Kalau orang mengikuti tren atau roh ya zaman ini, ya tentu akan mengalami kendala yang besar.
Tetapi kita tidak hidup di luar dunia ini. Karena itu tugas kita adalah bagaimana kita hidup dengan baik, menjadi teladan. Dan lebih dari itu mentransformasi, membantu mereka zaman ini berkembang dengan lebih baik. Kita sadar akan sebagian orang yang mulai berpikir yang negatif. Jadi orang menganggap bahwa halnya negatif itu tidak apa-apa. Katanya sebagai keseimbangan, koreksi. Bahkan yang buruk sekalipun dianggap tidak apa-apa. Misalnya dalam perpolitikan sekarang di negeri kita. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita adalah apa benar pernyataan itu. Kita tidak lagi mengenal cara mendidik secara feodal dulu ya. Harus tertib berdasarkan orang tua laki-laki, yang lain mengikutinya begitu rupa. Tetapi kita justru lebih demokratis sekarang ini. Karena itu semua pihak, anggota keluarga berperan serta. Nah, dengan begitu, kalau seorang anak misalnya, dia berpikir negatif, dan itu dikembangkan dalam hidup di keluarga, atau orang tua, negative thinking itu menjadi model dalam membina kehidupan, maka dia akan membawa rasa curiga, cemburu, dan sebagainya justru dalam kehidupan itu. Karena itu kita tidak serta-merta mengikuti pola atau cara mengelola kehidupan di luar. Anda terpanggil untuk mengembangkan kehidupan yang lebih positif. Seorang ibu, dia enggan bercerita dengan suaminya. Dia justru bercerita dengan rekan kerjanya, seorang pria. Ini jangan dianggap sepele. Harusnya seorang suami dia bisa mendengar cerita, keluhan hati dari istrinya. Sehingga dia bisa berkembang begitu rupa, istrinya membangun relasi dengan yang lain. Tetapi ketika dia tidak bisa, maka ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Seperti kisah tadi seperti yang saya katakan tadi, dia bercerita kepada lelaki lain. Nah, seperti itu. Anaknya akan mengalami kesulitan yang sama. Karena itu, apa yang dikatakan Amsal 23 ayat 24-25, mari kita renungkan ya. Ini memperlihatkan keluarga yang harmonis ya. Harmonis ya. Karena apa? Karena ada sukacita. Orang tua dan anak punya sukacita karena adanya hubungan yang harmonis. Ayat 24 dan 25. Ayah, seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Amsal ini tentu menjadi berkat bagi pengelolaan hidup kita sekarang. Ketika hubungan harmonis itu harus diperjuangkan. Karena kondisi masyarakat yang tadi itu ada gejala membiarkan yang negatif, yang prasangka, bahkan dianggap sebagai koreksi, yang dianggap sebagai sesuatu yang baik saja, gitu loh. Padahal yang namanya berpikir negatif itu tidak, gitu ya. Kalau dia menjadi penyeimbang, koreksi itu fakta yang kurang pas dan itu dibicarakan. Nah itu benar. Tetapi ketika asumsi, ketika tuduhan, nah ini yang harusnya tidak dilakukan. Nah Amsal ini mau membawa orang itu hidup harmonis, saling mendengar tentu perasaannya, kebutuhan-kebutuhannya begitu. Kesenangannya. Seorang yang bijak
ketika dia mau mendengar anaknya, dia bisa bermain game dengan anaknya. Lihat, kok gamenya seperti ini. Baru bercerita, baru tanya. Nanti dia akan cerita, begini Pak, saya itu memang perlu pensil warna yang warnanya banyak. Karena saya sedang mencoba untuk mengerti bagaimana menggunakan warna-warna untuk menggambar. Nah, kalau orang yang bijak, dia akan melihat kebutuhan, mendengar, mengerti apa yang anaknya butuhkan. Bukan yang penting dia belikan buku, belikan pensil, belikan pensil warna. Tentu tidak seperti itu. Ya. Karena itu kita benar-benar menjaga, membangun hubungan yang dekat, yang bisa mengerti perasaannya, bisa mengerti benar-benar apa yang digumuli oleh anggota keluarga. Hubungan yang harmonis benar-benar terjadi, dan inilah kunci orang menemukan sukacita. Setiap anggota keluarga berperan, tidak ada yang tidak. Sekecil apapun, dia bisa menghadirkan itu. Dan saya yakin di zaman yang semakin demokratis ini, kebahagiaan itu bisa hadir melalui orang yang mungkin saja kita tidak pandang, ya. Anak kita lebih dari 2 misalnya, tentu ada perbedaan-perbedaan. Jangan disepelekan kalau ada yang punya keterbatasan, misalnya dia kemampuan intelektualnya atau kekayaannya bagi yang sudah bekerja atau yang membangun usaha. Justru kita harus membantu mereka untuk bekerja sama dan saling membantu. Nah, di situ letaknya. Jadi keharmonisan di sini adalah ketika ada hubungan antara orang tua dengan anak, antar anggota keluarga. Bagaimana hubungan harmonis itu berjalan dan membuat ke depan lebih baik? Ayatnya yang ke-26 itu ada 2 kunci untuk sampai dia bisa berkembang begitu rupa, ya. Suasana yang harmonis itu dikembangkan dalam kehidupan seorang anak. Kedua kunci itu adalah melatih kepekaan hatinya dan matanya. Jadi yang pertama, melatih kepekaan. Yang kedua itu membawa suasana yang enak, menyenangkan. Dia bisa terima hal itu. Jadi dia ada proses internalisasi, masuk dan dia senangi. Nah, yang pertama, kita melatih kepekaan. Jadi kalau ada kegagalan, ada masalah, di situ kesempatan bagi kita untuk berlatih juga. Bukan hanya ketika kita berhasil, ya, kita berhasil, tetapi ketika kita mengalami kegagalan-kegagalan, kita evaluasi, kita buat begitu rupa supaya cara pandang, cara lihat kita, gitu ya, penglihatan kita itu bisa kita koreksi, tetapi juga kita dalami di mana permasalahan yang sesungguhnya. Bisa terjadi hati kita itu ketika menerima didikan, gitu ya, ajaran atau problem kehidupan, itu tidak di situ hanya menggunakan pikiran saja, tidak tergerak kita untuk mengembangkan diri begitu rupa. Nah, Amsal ini mau menolong kita untuk melatih kepekaan atau hati kita tertuju kepada keluarga kita. Saya sebagai seorang teolog, sebagai seorang pendeta, buku saya banyak sekali buku teologi. Karena memang itu harus dan dibaca setiap saat. Ya, dikuasai. Nah, saya tidak bisa mewariskan begitu saja kepada anak saya. Karena panggilan anak saya berbeda dengan saya. Dia bisa dipanggil di bidang ekonomi, atau dia punya keterampilan tertentu untuk dikembangkan. Nah, kalau hati saya tertuju kepada dia, maka saya mengerti.
bisa membawa dia tergerak begitu rupa untuk menjalankan tugasnya di bidang ekonomi atau keterampilan tertentu. Dan itu panggilan setiap orang. Unik, berbeda, dan saya menghormatinya. Nah, di situ dilatih. Dilatih kepekaan itu. Bukan memaksakan. Lalu berkata, untuk apa buku-buku ini, nak? Sekian banyaknya. Ya. Tetapi bagaimana kita membantu dia, gitu ya, membantu dia. Jadi dia sebagai pribadi yang bertemu dengan Tuhan, yang memanggil dan mengutusnya, seperti itu. Nah, jalan yang dia tempuh itulah yang harus kita bantu begitu rupa, sehingga dia bisa juga melihat, gitu ya, melihat dirinya seperti apa, gitu. Jadi karena itu dikatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu, begitu kan? Jadi hati dan mata bisa melihat, ya, melihat berbagai hal yang terjadi, melatih kepekaan itu, karena bisa juga orang tidak melihat bahwa dirinya sedang gagal. Karena itu kita harus memberikan penghargaan kalau dia berhasil sejak dari kecil. Tetapi kalau dia gagal, kita tidak menghakimi, tetapi membantu dia, menunjukkan kenapa dia bisa salah melihat suatu perkara, suatu hal, begitu rupa. Jadi hati dan bagaimana dia bisa sampai melihat itu yang harus kita bantu dia. Nah, dan tentu saja dia senang. Di situ ya, itu kunci kedua. Dia senang. Jadi kita harus bantu dia. Oh, kalau gagal itu bukan sesuatu yang buruk, nak. Ya, tetapi suatu pelajaran kehidupan, seni untuk kita kelola. Oh, ternyata saya gagal ya. Padahal saya sudah berusaha. Saya sudah berlatih begitu rupa. Nah, seperti bermain musik misalnya. Tentu saja ada feeling, ada latihan-latihan yang rutin. Nah, kalau dia gagal, kita tidak usah memarahinya. Tetapi kita ikut bermainlah mungkin dengan segala keterbatasan kita, dan sehingga anak lebih bagus gitu. Dia senang di situ, dia mau, dia berusaha, dan akhirnya dia berhasil. Nah, sampai ke tahap itu. Kalau kita keluarganya harmonis, gitu ya, maka kita bisa membawa anak itu bisa peka, kita latih, lalu kita juga membawa dia untuk benar-benar dia senang atas kehidupannya, atas pilihannya yang bijak itu. Nah, dengan begitu, inilah sukacita, ya, yang layak kita peroleh. Sebagai keluarga Kristen, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat peduli dengan keluarga, gitu ya, sangat memperhatikan pergumulan mereka yang sakit disembuhkan, anak-anak diperhatikan, gitu ya. Dan dengan begitu suasana keluarga itu diperhatikan dengan luar biasa. Bahkan mujizat yang pertama itu berhubungan dengan keluarga. Ada pesta perkawinan di Kana, sehingga keluarga itu mendapat perhatian yang besar. Ketika tidak ada anggur, dia tahu bahwa kekristenan harus berbuat sesuatu, bukan membuat malu, tetapi membuat ia bisa tampil percaya diri dan mengembangkan kehidupan. Tuhan tidak pernah jauh dari keluarga, tetapi selalu membimbing dan memberkati. Karena itu panggilan buat kita adalah sekarang ini sangat jelas bahwa mari kita ciptakan kehidupan yang harmonis, gitu ya. Kehidupan yang benar-benar suasananya itu tercipta begitu rupa, lalu kita melatih kepekaan, baik itu hati, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya, tetapi juga dia menjadi senang, ya. Ada semacam internalisasi, masuk apa yang kita ajarkan itu terus dalam kehidupan ke depan. Nah, yang terakhir, kalau kita sudah dewasa seperti saya, sudah tua, ya, itu apakah kita juga masih mendengar pihak yang lain yang lebih tua, ya, mungkin orang tua atau generasi yang tua? Tentu saja mereka punya pengalaman, membantu, dan akhirnya kita semakin bijaksana. Jadi firman Tuhan ini ditujukan kepada anak-anak juga, tetapi juga kita sebagai orang tua untuk mempunyai sikap yang tepat, yang berguna untuk mengembangkan kehidupan di dalam Tuhan.
Selamat membangun kehidupan, ciptakanlah keharmonisan, dan terus bangun kehidupan ini secara optimis. Tuhan memberkati kita semua. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 289 baitnya yang ketiga. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dan syair berikutnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup yang harmonis, di mana seluruh anggota keluarga berperan serta kami renungkan bersama, dan kami membawa agar kehidupan ke depan itu peka dengan hati, dengan mata yang mampu melihat, dan senang dengan yang telah diputuskan. Sebuah kehidupan yang bijaksana yang dimulai dari keluarga yang harmonis. Tuhan, tolonglah kami dalam menjalankan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Baik dalam keluarga kecil kami, keluarga Bati, tetapi juga berkat bagi masyarakat yang lainnya, bagi lingkungan kerja kami. Kami percaya kasih-Mu berlaku dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu untuk berbagai pergumulan yang kami alami. Barangkali ada kesulitan, tantangan, rintangan dalam kami mengelola dan mengembangkan hidup bersama dalam keluarga. Mohon berkat-Mu. Ini kami dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin.